kita nggak kerasa nih di bulan Ramadan kita udah masuk minggu kedua puasa. Gimana buat teman-teman yang Muslim? Masih kuat nggak puasanya nih? Jangan sampai bolong-bolong ya. Tapi kalau perempuan tuh pasti bolong-bolong sih, nggak apa-apa lah ya. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kalau misalnya sekarang kita sudah masuk di podcast episode 13. Wah, di bulan April ini kita fokus bahas tentang self-acceptance. Nah, apa sih self-acceptance? Nah, buat teman-teman supaya lebih tahu apa itu self-acceptance, jangan lupa untuk cek videonya kita di YouTube ya, atau bisa dengerin langsung di Spotify tentang pembahasan self-acceptance. Tapi di tema kali ini yang terakhir, kita kedatangan tamu dari Bersama Psikologi. Ada bersama psikolog, kok psikologi, mohon maaf ya. Ada Mbak Rafika. Hai Mbak Rafika, halo. Halo Mbak. Wah, diundang nih. Iya nih, kita lagi podcast nih Mbak, tapi tenang aja lah ya. Kayaknya pendengar kita udah bosen juga ngeliat muka aku gitu ya, karena sifat lagi nih. Jadi seperti biasa teman-teman akan dipandu sama aku podcast kali ini di episode 13 yang akan membahas tentang body image dan self-acceptance. Nah, kali ini narasumber kita bersama psikolog dari bersama psikolog, namanya itu bersama psikolog gitu. Emang kita kan selama ini sama psikolog gitu, tapi nama platformnya adalah bersama psikolog. Ada Mbak Rafika. Nah, Mbak Rafika, boleh dong kenalan dulu nih kira-kira siapa ya Mbak Rafika ini dan apa ya bersama psikolog ini? Silakan Mbak Rafika. Oke, makasih Mbak Sifat. Salam kenal semuanya, nama aku Rafika Fadilah, biasa dipanggil Vika atau Rafika. Aku psikolog di Bersama Psikolog. Bersama psikolog-psikolog lainnya. Jadi Bersama Psikolog itu adalah platform yang kita itu menyediakan event-event, layanan konsultasi kayak gitu. Kita itu bagian dari perusahaan PT Hara Anarga Indonesia, dan kita juga punya aplikasi asesmen sendiri untuk ngebantu nih kalau misal teman-teman butuh bantuan layanan psikologi, baik itu asesmen, terus kita juga ada konsultasi secara online kayak gitu. Terus di aplikasi kita kalau misal mau lihat di teman bakat itu bisa ada kayak games dan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu mengasah psikologis kita atau self development nih buat diri sendiri kayak gitu. Termasuk self acceptance juga pasti bisa dikembangin dengan layanan-layanan yang ada di kita. Wah, lengkap banget ya. Jadi ini biar nggak salah dengar nih teman-teman ya. Bersama Psikolog nama platformnya. Isinya sih, dan saat ini kita sedang bersama psikolog gitu ya. Pas banget. Oke, seru banget nih Mbak Rafika. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya butuh buat untuk self development atau misalnya untuk tahu nih sudah self acceptance apa belum ya, kita tuh nanti bersama psikolog punya asesmennya tersendiri gitu ya, spesial, nggak bisa di copy paste dengan yang seru banget nih kayaknya. Mbak, ini bersama psikolog tuh ada di mana ya? Jadi kalau teman-teman nih pengen tahu bersama psikolog itu bisa ketemunya di mana? Apakah di dunia maya seperti saat ini kita sedang berada di dunia maya, atau bisa ketemu langsung nih Mbak Vika kira-kira? Oke, kalau misal mencari psikolog-psikolog dari Bersama Psikolog, tentu bisa buka dulu Instagram kita di Bersama Psikolog. Nah, bisa hubungi kita dari DM di situ atau kontak langsung sesuai kontak yang tercantum di situ. Atau teman-teman juga bisa manfaatin aplikasi Teman Bakat. Nah, di aplikasi Teman Bakat itu bisa langsung nih dapetin kita mau janjian sama psikolognya Bersama Psikolog tuh bisa banget di aplikasi Teman Bakat. Langsung untuk konsultasi langsung kayak gitu atau sharing sesuatu. Oke, jadi jangan lupa nanti berarti si aplikasi Teman Bakat ada di Play Store atau iOS ya? Iya, betul. Oh, yes, ada bisa di-download langsung. Langsung download buat cek biar tahu teman-teman bakatnya apa. Jangan-jangan teman-teman bakatnya selama ini ngegombal gitu. Aduh, jangan sampai nih ya. Jangan sampai bakat itu ada gitu, bakat ngegombal. Oh, tidak gitu ya. Oke. Nah, tadi seru banget ya, kita udah kenalan sama narasumber kita nih teman-teman semuanya. Kita ada Mbak Vika, main yuk lah. Itu mah kayak iklan zaman dulu ya. Dan gede ada yang baru nih. Udah gede nih sekarang, udah jadi psikolog. Udah jadi psikolog nih sekarang. Aduh, ya udah nggak bisa diajak main sekarang. Mbak Vika curhat yuk. Sekarang kayak gitu ya, udah bukan lagi main nih sekarang. Mbak Vika curhat yuk. Nah, jadi teman-teman nih di
kalau sekarang nih karena kita posisinya sama-sama lagi di Bandung, ini tuh cuacanya lagi hujan nih, nggak tahu nih di tempat teman-teman lagi hujan apa enggak. Nah, karena Mbak Vika udah gede, udah nggak bisa diajak main, kita mau curhat-curhatan nih ya, di hari ini gitu. Jadi kita mau curhat-curhatan karena udah nggak bisa, Mbak Vika main yuk, ada enggak? Sekarang Mbak Vika curhat yuk. Nah, apa sih kira-kira yang mau dicurhatin nih teman-teman? Yang mau dicurhatin saat ini sama Mbak Vika atau sharing bareng? Ini adalah tentang yang namanya hubungan antara body image sama self acceptance. Nah, apa ya kalau self acceptance nih bahasa sederhananya adalah penerimaan diri. Katanya kita harus menerima diri baik secara negatifnya kita maupun positifnya kita. Begitupun juga body image. Cuman masalahnya nih ya, kadang di kita nih Mbak Vika, kita tuh sering banyak negatifnya tentang si body image ini gitu. Kadang, duh kok aku pendek banget ya, kok aku item ya, kok aku gemuk ya. Pada akhirnya kita ngelihat tubuh orang lain itu lebih perfect. Karena ya mau nggak mau ya iklan-iklan yang ada di televisi atau di media menunjukkan bahwa sosok perempuan cantik adalah tinggi semampai langsung. Oh kita lagi ngomongin bihun. Kita lagi ngomongin bihun sebenarnya. Jadi tinggi semampai putih gitu ya. Bihun dong gitu ya. Jadi kita lagi ngomongin bihun. Nah, itu yang bikin minder gitu. Nah, ini terjadi biasanya mayoritas terhadap perempuan-perempuan gitu ya. Karena ya bisa kita tahu ya perempuan ini lebih banyak menggunakan perasaan dan perasaan inilah yang lebih mendominasi perempuan jadi nggak percaya diri terhadap dirinya. Ketika sudah tidak percaya diri, akhirnya dia sulit untuk menerima dirinya. Ketika dia mau kenalan, mau tampil ke publik, jadi minder gitu. Karena ya tadi figur yang disosokkan tentang body image di kita itu adalah tinggi, putih, langsing ya. Jadi mohon maaf warga bihun gitu ya. Jadi pengusaha bihun, kita lagi ngomongin bihun nih sekarang gitu ya. Karena mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang, ini juga aku rasain juga sih Mbak Vika dulu. Jadi aku kan tinggi, nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Gemuk, nggak gemuk-gemuk banget, tapi kayak minder karena punya porsi bagian part tubuh yang lebih besar. Kayak saya punya bagian bokong lebih besar dari dibanding normalnya, itu bikin minder gitu. Karena, ih kamu kok gede banget tuh, bla 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 bla. Dan itu bikin minder. Atau misalnya kulit aku tuh nggak putih gitu ya. Itu suka diomongin gitu. Ini mohon maaf, teman-teman kalau lagi nonton di YouTube nih, yang versi YouTube gitu ya, ini kelihatan putih karena pakai filter aja, filter zoom, gitu. Appearance-nya maksimal guys. Ya ini appearance-nya maksimal. Jadi aku kelihatannya kayak putih gitu guys, padahal enggak. Nah, tapi itu realita yang terjadi sehingga pada akhirnya memunculkan body image ini yang harusnya dibentuk secara positif, terbentuknya malah jadi negatif. Nah, ini yang kita sih pengen nih dengan adanya podcast ini teman-teman di luar sana bisa teredukasi, punya insight baru gitu ya tentang bagaimana sih cara kita menerima diri kita, kemudian untuk bisa mencintai tubuh kita dengan ya apa adanya gitu. Nah, makanya nih sore hari ini, sore sih di kita ya, nggak tahu teman-teman takutnya pagi hari ngedengerinnya pas sahur gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang si body image ini. Nah, boleh dong kira-kira nih Mbak Vika, apa sih maksud dari si body image dan self acceptance? Jadi apa sih si body image ini sebenarnya Mbak Vika? Oke, jadi mungkin dia sempat disinggung-singgung dikit nih ya sama Mbak Sifat tadi ya. Kalau body image itu adalah bagaimana kita memaknakan sebenarnya ya, gimana kita melihat diri kita sendiri dalam bentuk fisik. Karena sebenarnya kan kita bisa juga ngelihat self ya, ngelihat diri kita sendiri atau psikisnya gitu, karakternya. Nah, tapi kalau body image ini kita bicara terkait fisik yang tadi kita mungkin ada tinggi, mungkin ada warna kulit, mungkin ada berat badan, kayak gitu, atau bagian-bagian tubuh tertentu yang itu kita maknakan atau kita nilai. Nah, yang kita nilai itu, ya tadi itu akhirnya kita ngelihat dari banyak banget nih faktor-faktor dari lingkungan, dari eksternal, pengalaman-pengalaman, gendutan ya misalnya yang gitu-gitu loh. Nah, itu tuh salah satu yang bikin kita memaknakan atau gimana kita melihat itu sebagai sesuatu yang positif atau yang negatif kayak gitu atas fisik kita kayak gitu sih singkatnya terkait body image.
Iya ya, tapi memang secara nggak langsung kayak ini tuh kayak basa-basi yang sudah terbiasa gitu. Kurusan, kok gemuk banget, kok iteman sih, kayak seneng banget gitu ya. Kalau bukan seneng ya, tapi kayak udah kayak refleks aja gitu kita ngomongin sesuatu yang kayak gitu tanpa sadar kita nggak tahu kondisi emosinya dia atau apa perasaannya dia tuh lagi bagus apa enggak gitu. Mungkin teman-teman bisa lah dicari nih topik-topik yang lain gitu ya. Dari mana? Wah keren nih kamu gitu. Jadi justru si bentuk kata-kata body image jadi negatif ini ya dari orang-orang sekitar kita karena kita ketemu orang dan itu bisa menyebabkan orang jadi insecure juga ya Mbak Vika ya kalau misalnya terlalu banyak mendengar kata-kata negatif tentang si body image. Nah, terus kalau misalnya tadi kan Mbak Vika mengatakan nih body image ini adalah sesuatu yang memang terlihat secara fisik gitu ya. Jadi baik mungkin mata kita yang nambah minusnya gitu atau mungkin hidung kita yang mancungnya ke dalam banget gitu ya. Atau kok alis kita kayaknya panjang sebelah atau misalnya banyak hal yang bisa dikomentari dari tubuh kita. Nah, sehingga kan atau misalnya ada orang yang sangat mengapresiasi dirinya, oh saya nggak apa-apa, saya gendut, yang penting saya sehat, nggak apa-apa, saya pendek, yang penting saya sehat, dan apapun gitu ya. Sehingga kan body image ini ada dua versi gitu ya, ada yang negatif dan positif. Nah, gimana sih supaya si body image ini tuh bisa diterapkan ke kita, tapi dengan versi yang positif gitu, Mbak? Nggak melulu tentang yang negatif, karena yang tadi saya bilang di awal nih, bridging ngasih tahu ke teman-teman bahwa ya konsep cantik di kita kayak gitu ya. Kadang kita nggak pede, makanya bahagia sekali kita ketika melihat handphone atau gadget itu banyak filter gitu, bahagia gitu karena akhirnya aku terlihat cantik gitu. Bahagia, akhirnya aku terlihat cantik gitu. Nah, gimana sih Mbak cara menerapkannya untuk si body image ini? Oke, tadi kita sempat bilang bahwa body image itu muncul dari pengalaman ya. Tapi sebenarnya pemaknaan itu, makna kita positif atau negatif, itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri ya. Nah, ini kenapa sih kita jadi insecure? Kenapa sih itu tuh jadi sesuatu hal yang negatif? Kenapa sih body image itu munculnya jadi negatif gitu ya seringnya? Karena kita tuh misalnya kita tuh punya ideal self yang tinggi, kita tuh punya standar yang tinggi untuk diri kita. Kita pengennya sama kayak artis-artis sana. Kita ngelihat orang kulitnya putih, jadi kita pengennya kulitnya putih juga. Kita ngelihat orang yang bentuk tubuhnya bagus gitu ya, ada bagian-bagian tubuhnya yang bagus kayak gitu, kita pengen kayak gitu juga. Padahal sebenarnya itu kan terpengaruh juga dengan culture ya, dengan budaya. Mungkin nih misalnya sekarang zaman kita misalnya make up aja udah beda-beda, misalnya make up yang tahun-tahun sekarang sama make up yang sebelumnya yang lebih menor gitu ya. Misalnya kalau sekarang kan lebih simple, misalnya natural yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kan berpengaruh. Ternyata ada culture di situ yang membuat sebenarnya objeknya tuh apa ya? Objeknya tuh sebenarnya kita sendiri gitu yang mau memaknakan itu sebagai positif atau kita sendiri yang mau memaknakan itu sebagai negatif. Nah, munculnya kenapa tadi itu bisa jadi negatif adalah karena kita punya ideal self atau kita punya standar yang tinggi. Nah, artinya kalau misalnya kita mau membuat itu positif, kalau kita mau membuat itu positif berarti kita mulai dari aware dulu nih. Pertama kita harus awareness dulu, harus sadar dulu sama diri kita. Sebenarnya ketika kita udah mulai ngelihat body image sebagai negatif, artinya kita mulai sadar nih, ada kita mulai melihat, kita mulai ngaca, kita mulai reflect ya, kita mulai ngaca kayak gimana sih sebenarnya diri kita mulai ngeliatin kita ada care sama diri kita sendiri, makanya kita melihat gitu, kita peduli nih setiap detailnya, kita peduli mata kita, alis kita, tangan kita, warna kulit kita, kayak gitu sama kita udah mulai peduli nih. Nah, yang kedua adalah berarti ketika kita sudah aware, kita harus bisa mulai ngelihat itu sebagai sesuatu yang objektif. Jangan sampai mempengaruhi nih si pengalaman-pengalaman, si hal-hal. Kita harus bisa bedain nih mana ini adalah yang cultural, mana ini yang aku, dan mana ini yang bukan aku. Mana ini yang apa ya, body image yang misalnya kita sadar nih bahwa misalnya aku kan beratnya lumayan ya Mbak ya. Nah, misalnya dengan aku sadar berat aku gitu kan, itu aware nih. Berarti kan kita ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk itu misalnya. Ada perbaikan diri kayak gitu. Tapi bukan berarti itu jadi insecure. Kemarin tuh di Instagram mungkin Mbak pernah lihat ya, belakangan itu ada yang apa sih, dia tuh kayak ngepost berat badan, tinggi badan kayak gitu loh.
Nah, lagi rame banget loh kemarin di Instagram, terus pas aku lihat tuh isinya ternyata banyaknya tuh yang ngepostnya tuh yang ya ideal-ideal gitulah ya, berat badan 50, 60 gitu ya. 60 tuh udah jarang, apalagi 70, 80 itu kayak hampir nggak ada deh yang ngepost kayak gitu. Karena mereka sendiri belum bisa accept. Nah, nanti akan lanjut dulu mereka sendiri belum bisa accept setelah kita sadar dan kita bisa ngebedain mana yang itu objektif atau itu terpengaruh sama lingkungan atau pandangan kita sendiri yang punya standar tinggi, baru kita nanti bisa accept. Kita bisa melihat dengan kalau kita nurunin standar kita atau memperbaiki diri kita dengan cara yang benar gitu, itu akan insecure-nya jadi lebih turun ya, nggak usah khawatir lagi, be yourself katanya. Gitu sih Mbak kalau dari aku. Wah, keren banget ya. Jadi aku tadi terpana gitu. Jadi, wah, orang lain ngomongin berat badan nggak ada yang 60. Mohon maaf, saya geng 60 kilo tersinggung nih. Untung saya jarang loh Mbak update nggak di Instagram. Untung aku itu dia. Jadi aku sedang mengalami yang namanya insecure pegang media sosial. Jadi saya lagi nggak. Untung ya kalau kayak gitu nanti tiba-tiba saya pengen kurus, nggak sahur lagi. Tapi bener banget ya Mbak Vika, yang paling penting adalah nih teman-teman, buat yang dengerin atau lagi nonton podcast kita kali ini tentang body image dan self acceptance, yang paling penting adalah teman-teman harus aware dulu, sadar dulu gitu ya. Mau sampai kapan kita nge-compare? Udah mah kita selama ini sering nge-compare kehidupan kita sama orang lain, masa kalian nggak capek juga nih nge-compare tubuh kalian dengan orang lain gitu ya? Tapi saya, duh kok aku gemukan sih, dia kok kurusan gitu dan lain sebagainya. Capek loh. Asli capek. Ditambah lagi ya, berat badan kita ini udah berat, jangan sampai nambahin sama berat hidup gitu ya, berat beban hidup itu yang ditambahin lagi gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman harus mulai aware, kemudian setelah aware, teman-teman acceptance gitu ya, terima dulu nih kondisinya bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kalau misalnya teman-teman bisa menerima itu dengan baik, teman-teman nggak akan melihat standar yang tinggi gitu, apalagi standar artis-artis dan lain sebagainya. Tadi juga Mbak Vika bilang di Instagram lagi rame banget nih, cewek-cewek atau perempuan-perempuan lagi ngeposting sesuatu body image tentang tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang lagi makan gehu 5 pas buka puasa itu tertohok gitu ya pas nonton Instagram ini, jangan ampe gitu ya. Nah, jadi self acceptance itu adalah sesuatu yang penting karena ternyata nih Mbak Vika, sebetulnya apa sih yang menjadi dampak negatif ketika apa yang menjadi dampak negatif nih ketika kita melihat body image kita? Kan kalau kayaknya negatifnya tadi kok kita bahasnya negatif mulu gitu ya. Tapi apa nih dampak benar-benar negatif buat diri kita? Apakah tiba-tiba kita pengen jadi, kan orang nih suka mikir, oh karena saya gemuk saya harus kurus. Terus konsep dietnya tuh salah gitu. Diet adalah nggak makan nasi. Terus stres, nggak bisa tidur, ya malah jadi ngerusak tubuh. Nah, tapi juga ada nih, aku seneng banget justru ngelihat orang-orang yang sangat self love banget dengan bentuk tubuhnya gitu ya, dengan posturnya, mau dia tinggi, mau dia pendek dan gemuk. Jadi apa sih sebenarnya nih dampak negatif dan positif dari si body image ini Mbak Vika? Dengerin nih teman-teman jawabannya ya, jangan makan gehu nggak apa-apa, makan gehu aja terus ya. Kali aja pas dengerin lagi buka puasa gitu ya. Gimana tuh Mbak Vika? Iya. Oke, dampak negatifnya sebenarnya dampak negatifnya dulu ya, dampak negatifnya orang-orang yang body image-nya negatif juga nih. Tadi yang udah disinggung adalah dia merasa cemas tuh nggak enak banget ya, ngerasa capek sendiri, dia muter-muter terus di permasalahan itu gitu ya. Jadi cemas itu kan muncul karena tadi ya ada ideal self yang tidak terpenuhi atau cemas itu muncul karena dia tuh takut sesuatu, misalnya dia tuh takut pandangan orang lain akan negatif sama dia, padahal belum tentu nih, mungkin orang juga nggak segitu ngelihat kita kan ya, atau dia juga nggak sampai, maksudnya ketika dia ngomong gendutan ya, atau kamu kok kulitnya jadi hitam kayak gitu, kan bisa jadi dia basa-basi doang gitu ya, kita yang nangkepnya berlebihan atau kita yang nangkepnya jadi sesuatu gitu. Nah, jadi yang pertama tuh masalah yang muncul kalau misal kita sering banget nih menganggap body image, menganggap tubuh kita itu sebagai sesuatu yang negatif atau menilainya sebagai sesuatu yang negatif, yang paling sering muncul adalah insecure.
Yang kedua, selain kita cemas, itu kalau misal berlanjut-lanjut tuh ada juga nih yang sampai depresi nih gara-gara body image-nya gitu, karena dia salah menilai diri dia sendiri. Padahal mungkin ya kalau kan sebenarnya itu tuh relatif ya, relatif karena kan tadi dipengaruhi oleh budaya. Relatif misalnya yang kita bilang 50 kilo tuh ada yang bilangnya udah gendut, ada yang bilang 50 kilo tuh ada bilangnya nggak gendut kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya relatif. Jadi kita harus lihat itu sebagai sesuatu yang objektif juga supaya nggak kebawa jadi depresi nih sama permasalahan itu gitu. Jangan sampai nilai negatif terus akhirnya kita terlarut sama itu dan jadinya mengganggu aktivitas sehari-hari. Atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, mungkin ada yang pernah dengar misalnya dia jadi nggak mau makan gehu 5, atau dia udah makan gehu tapi pengennya dimuntahin lagi gitu ya, kayak gitu nggak mau gitu sampai itu tuh dicerna sama tubuh kita. Nah ada loh yang dia itu saking berpikir negatif sama diri dia sendiri sampai dia mengendalikannya itu atau merubah diri dia itu dengan cara-cara yang mengganggu kesehariannya atau mengganggu kehidupan sehari-harinya dia kayak gitu. Nah, itu adalah dampak-dampak negatifnya. Nah, kalau dibilang dampak positifnya, misalnya orang yang bisa melihat tubuh dia sebagai sesuatu yang positif gitu ya, sebenarnya dia tuh malah jadi lebih enjoy. Dia tuh nggak mikirin lagi ya sama ya. Ketika kita udah self acceptance itu kan kita kayak relationship sama diri kita sendiri ya, self acceptance tuh. Kita udah punya hubungan sama diri kita sendiri. Kalau kita punya hubungan accepting yang baik sama orang lain atau kita punya hubungan yang nyaman sama orang lain, pasti kita enjoy jalannya. Kita bisa ngobrol bebas sama dia, kita bisa cerita banyak, bisa kesana kemari ngelakuin berbagai hal, aktivitas yang banyak gitu ya, yang lebih beragam. Kalau bisa kita enjoy sama orang, kita nyaman sama orang. Nah, ketika kita accept sama diri kita sendiri, sebenarnya yang akan muncul tuh ya sama, kayak kita bikin relationship nih sama diri kita sendiri, apa yang kita rasakan, kita ngerasa nyaman, kita akan jadi lebih produktif gitu, ngelakuin banyak hal, ngelakuin beberapa hal bersamaan kayak gitu, atau ya kegiatan-kegiatan kita sehari-hari itu kita jadi lebih optimal ketika kita udah acceptance, karena kita nggak lagi terganggu gitu ya, nggak lagi terganggu dengan aduh berat badan aku segini, kita nggak lagi terganggu dengan aduh ini aku banyak jerawatnya nih, ini kita nggak lagi terganggu dengan hal-hal yang sebenarnya itu tuh bukan hal utama atau yang benar-benar mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Itu sih Mbak. Waduh, banyak banget ya. Jadi nih teman-teman, kalau body image yang negatif, tentu nih teman-teman tuh akan nge-compare banyak hal, ngemuntahin makanan, ya ujung-ujungnya udah kita mentalnya makin tertekan, fisik kita malah makin rusak gitu ya. Nah beda nih kalau misalnya orang yang body image-nya udah positif. Kalau orang yang body image-nya udah positif, pasti nih dia bilang, oh aku cantik kok dengan warna kulitku, banyak kok orang yang suka gitu ya. Atau nggak apa-apa lah aku jerawat, anggap aja pemandangan biar nggak polos banget kayak serabi gitu ya. Atau misalnya apalagi nih, atau nggak apa-apa lah aku tinggi banget, aku kan nggak akan sama kayak tiang listrik atau apapun lah yang bisa membuat teman-teman menerima bentuk tubuh teman-teman, karena semua orang punya idealisnya sendiri. Nah, masalahnya tadi ada juga nih Mbak Vika bilang bahwa kadang kita terbentuk karena faktor sosial atau culture kita yang secara tidak langsung tuh ada figur yang memang disosokkan untuk ini loh konsep cantik, ini loh konsep tampan gitu ya. Nah, kita di imajinasi kita, di pikiran kita, di our mind gitu ya, di pikiran kita nih, kita membentuk untuk mencapai standar itu, harapan itu. Padahal ya nggak harus gitu ya. Ya itu standarnya versi siapa, kita punya standar yang masing-masing. Jadi pastikan teman-teman yang sekarang lagi negatif mau makan gehu, terusin makan gehunya, jangan dimuntahin gitu ya. Itu yang paling penting. Tapi jangan juga kebablasan ya. Terus aku habis dengerin podcastnya bersama psikolog dan Love Yourself Indonesia nih, katanya nggak apa-apa makan gehu 5, nanti nyalahin kita lagi kalau misalnya berat badannya berlebihan. Jangan ya, sesuai dengan porsinya. Ingat yang berlebihan itu nggak bagus. Nah, tadi nih Mbak Vika, lanjut. Mbak Vika tadi mengatakan bahwa bisa jadi nih justru si
si body image yang kalau misalnya terbentuknya sudah negatif, itu otomatis akan menimbulkan yang namanya salah satunya adalah depresi ya Mbak ya. Nah, ini yang cukup menarik nih. Nah, kalau misalnya si depresi, stres, orang awam nih bahkan ya, kita nih suka sering banget yang namanya self diagnose. Googling, duh aku kayaknya insecure nih, duh akunya kayaknya anxiety nih, aduh aku kayaknya bipolar nih. Nah jangan sampai nih pas dengerin podcast kita dia tiba-tiba wah aku kayaknya depresi nih gara-gara googling. Nah perlu nih kita kasih tahu atau kita edukasi buat teman-teman yang nonton sama yang ngedengerin kita saat ini gitu. Kira-kira apa ya gejala depresi yang bisa diakibatkan dari si body image ini gitu, karena kondisi mental tiap orang beda-beda ya Mbak Vika ya. Ada yang oke lah aku kuat gitu, ada yang ya dicoyol dikit langsung, beda-beda nih. Gimana nih supaya si gejala depresi ini tuh bisa teratasi? Oke, yang pertama benar nggak sih kalau kita itu depresi? Itu jangan di self diagnose ya, jangan ngelihat itu dari diri sendiri gitu, karena bisa jadi kita salah menilai diri kita sendiri, bisa jadi kita subjektif. Kita perlu pandangan objektif apakah itu benar, sama kayak kita ke dokter kayak gitu, itu juga kan kita ada data-datanya gitu ya, ada bukti-buktinya bahwa apakah memang itu sebuah penyakit. Karena takutnya nih ketika kita ngediagnosis diri kita sendiri, oh kita nih depresi, padahal sebenarnya enggak, jadi penanganannya itu jadi nggak tepat gitu, atau mungkin ada permasalahan lain dalam diri kita yang membuat kita depresi yang sebenarnya kita sendiri belum tahu, tapi kalau kita ke ahlinya kan kita bisa jadi tahu. Nah, terus apa tadi Mbak? Jadi lupa pertanyaan berikutnya Mbak. Iya, ternyata Mbak Vika nggak fokus nih ya. Kayaknya butuh makan gehu. Bentar Mbak Vika, dua jam lagi kita akan makan gehu bersama. Karena ternyata ya Mbak Vika, bulan puasa gorengan adalah kasta tertinggi di antara makanan kita. Iya, takjil paling. Kasta tertinggi kita bulan puasa adalah gorengan. Oke, balik lagi nih teman-teman, nggak apa-apa ya. Kita ulangi lagi. Kira-kira nih Mbak Vika, gejala depresi apa nih yang bisa diakibatkan dari body image? Jadi kan mungkin biar teman-teman tuh nggak self diagnose gitu loh Mbak Vika. Jadi kira-kira gejala depresi apa ya yang bisa diakibatkan karena yang namanya body image ini? Oke, kalau mau tahu gejala depresi, mungkin yang paling utama adalah ketika itu sudah benar-benar mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi ketika misalnya kita mau apa ya, mau ngungkapin pendapat di depan umum gitu, atau mau ngomong di depan umum, tapi kita jadi nggak pede karena merasa kita kucel banget gitu ya. Sebenarnya emang harus jangan kucel ya, karena itu kan membantu ya untuk menarik. Tapi itu benar. Tapi ketika itu sampai membuat kita terganggu aktivitasnya nih, gara-gara kita punya pandangan negatif sama body kita, sama tubuh kita. Nah, itulah yang perlu hati-hati. Ada tanda-tanda. Tapi belum tentu itu adalah depresi. Ketika itu berkali-kali kayak gitu terus di hampir setiap situasi, hampir setiap kegiatan, udah apa ya, benar-benar ngerasa kayak setiap mau ngapain tuh langsung mikirannya ke fisik. Setiap mau apa-apa tuh mikirannya ke fisik. Mau ngelakuin sesuatu gitu, padahal itu nggak ada hubungannya gitu ya. Misalnya kita mau nanya atau mau ngomong di depan umum gitu ya, padahal kita udah cantik gitu ya, tapi kita tetap nggak percaya diri, kita ngerasa aduh ini aku nggak pede gitu. Kenapa? Karena mukanya mungkin lagi ada kenapa gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang perlu diwaspadai, apalagi kalau misalnya itu udah berulang-ulang kali seperti itu terus. Nah tapi tetap aja belum tentu itu adalah depresi, harus ditanyain lagi, harus tetap dicek dulu nih. Itu mungkin tanda-tanda ketika udah sering mengganggu aktivitas, tapi perlu di cross check lagi Mbak. Oke, sip, menarik banget ya nih. Jadi teman-teman, intinya adalah kalau misalnya aku dengar dari ya teman-teman juga dengar kan apa yang disampaikan sama Vika, loh kok jadi bingung. Jadi maksudnya adalah aku mau menyimpulkan nih istilahnya kayak gitu. Jadi intinya adalah
ketika kita aktivitasnya sudah mulai terganggu, misalnya tidur, makan, tidur jadi gelisah gitu, aku dibilangin gemuk terus nih, aku dibilangin hitam terus nih, jadi teman-teman nggak bisa tidur gitu ya, gara-gara ucapan itu nempel di otaknya teman-teman gitu ya, atau misalnya teman-teman jadi nggak mau makan gitu ya, atau misalnya makannya benar-benar sangat dibatasi cuman karena gara-gara dibilang gendut gitu. Nah, itu yang hati-hati, itu yang bisa mengganggu teman-teman. Terus apa yang harus dilakukan? Ya paling penting adalah bukan self diagnosis. Satu, bukan self diagnosis. Dua, jangan semua omongan orang itu dimasukin ke telinga kita dan terus nempel di pikiran kita ya Mbak Vika ya, dan itu yang akan depresinya nanti makin tinggi. Terus gimana cara menguranginya? Ya tentulah teman-teman harus butuh orang lain. Siapa nih? Bukan orang lain yang nanti yang ngejatuhin teman-teman lagi, tapi orang yang memang mempunyai kapasitas keilmuan. Siapa? Tentu adalah psikolog buat ngebantu teman-teman bisa percaya diri, bisa menerima diri, bisa tahu nih apa sih tentang body image ini pemahamannya, jadi nggak simpang siur gitu. Soalnya kadang suka salah curhat juga nih Mbak Vika. Jadi kalau misalnya gemuk nih, curhat sama teman ya, kursinya dong, kamu tuh badan harus kayak aku kurus. Ya elah, salah curhat deh gitu ya. Harusnya kita pengennya didukung gitu ya, dapat spirit gitu ya, supaya nggak down lagi malah salah curhat. Nah, biar teman-teman nggak salah curhat, bisa langsung konsultasi ke profesional, salah satunya adalah dengan psikolog. Nah, di mana? Ya bisa ketemu sama teman-teman dari Bersama Psikolog yang ada di Bandung atau di platformnya Teman Bakat. Nah, nanti bisa pilih ke psikolognya siapa aja. Oke. Sekalian promosi, Mbak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut nih. Oke, tadi kita bahas tentang depresi gitu ya. Terus kayak gitu, depresi gara-gara body image. Nah, terus nih, siapa aja orang yang kira-kira sangat rawan gitu ya kena dampak negatif dari si body image ini gitu ya. Mungkin apakah hanya perempuan aja? Karena aku pernah dengar nih ada yang namanya toxic masculinity gitu. Jadi kalau cowok itu ya nggak boleh lah ngomongin tentang health gitu ya, mental health gitu ya, nggak boleh lah ngomongin hal-hal yang berbau perasaan gitu, nanti nggak strong dikiranya laki-laki. Nah, ini tuh siapa sih yang paling rawan kena dampak negatif dari si body image ini, Mbak Vika? Oke, emang banyaknya perempuan ya yang menilai tubuhnya secara negatif gitu. Karena sebenarnya karena tadi body image itu muncul dari penilaian ya. Ada unsur emosi lah ketika kita menilai sesuatu. Nah, sementara wanita itu memang lebih sering disentuh nih sisi emosinya dibandingkan pria ya yang lebih logis kayak gitu. Nah, jadi kita perlu hati-hati nih. Tapi tidak berarti hanya perempuan, laki-laki juga sangat memungkinkan ya, mungkin dia juga punya area-area fisik tertentu atau misalnya otot kayak gitu ya, mungkinnya jadi hal-hal yang perasaan laki-laki gitu ya terkait body image-nya. Nah, tapi intinya sih sebenarnya siapa yang rentan, semuanya akan mendapat stimulus yang sama, semua orang itu tidak akan ada yang nggak pernah ngerasain dibilang kamu gendutan ya, atau nggak pernah ngerasain kamu kok tubuhnya gimana gitu ya. Semua orang pasti pernah ngerasa kayak gitu. Nah, yang tadi itu, yang rentan itu adalah ketika kita punya standarnya tinggi, kita punya perfectionism, kita punya idealis gitu, pengen tubuhnya seperti apa gitu. Itu Mbak. Jadi dari kayak gimana kita sendiri nilainya, dan kayak gimana kita punya standar atau perfeksionis terhadap body kita, terhadap tubuh kita. Oke, jadi orang-orang yang rawan terkena si dampak negatif dari body image ini adalah justru orang-orang yang memiliki high expectation ya tentang gimana sih standar tinggi tentang bentuk tubuh yang ideal. Tapi Mbak, kalau dari rentang usia nih, kira-kira rentang usia nih biasanya rata-rata di usia berapa ya? Apalagi zaman sekarang ya, anak SD itu, kan aku tingginya 155 nih teman-teman, aku tuh nggak tinggi ya, aku tuh tingginya cuma 155 gitu ya, aku tingginya 155. Anak SD itu tingginya dari 165, jadi kayak, gede banget gitu ya. Nah, gimana nih, apalagi kan mungkin mereka mentalnya belum stabil, belum paham, apakah ada tingkatan rawan ini ada juga berdasarkan usia nggak sih Mbak untuk terkena body image ini sendiri?
Oke, kalau usia sebenarnya di usia-usia remaja kemungkinan ya lebih tinggi. Karena kan dia di remaja itu sedang mengenali diri dia sendiri dengan orang lain ya. Dia masa puber, dia masa apa ya? Pengenalan diri gitu. Pengenalan diri nggak cuma karakteristik diri, nggak cuma karakteristik psikologis, tapi juga karakteristik fisik kayak gitu. Makanya dia biasanya ngebandingin sama temannya, dia ngelihat diri dia kayak gimana, kayak gitu. Nah, ketika dia belum siap nih secara emosi masih banyak belum begitu stabil di masa remaja, terus dia dapat pengalaman-pengalaman atau dapat stimulus-stimulus dari luar yang mengganggu bagaimana penilaian dia kayak gitu. Nah, itu jadinya akan lebih rentan untuk menimbulkan body image secara negatif gitu. Oke, jadi justru adalah yang paling rentan kalau kita lihat dari segi usia adalah remaja menuju dewasa ya, karena mereka kan mulai pubertas kan. Kalau pubertas kan kayak pengen terlihat cantik, pengen terlihat tampan, nggak mau ada jerawat nih. Pubertas nih kan biasanya kalau perempuan udah mulai menstruasi ya, jerawat-jerawat tuh pasti muncul gitu. Jadi kayak aduh aku nggak mau nih ada jerawat gitu, aduh aku kok hitam teman-teman aku dan lain sebagainya. Nah kalau rentan usia seperti itu, tapi tidak memungkiri orang dewasa juga justru bisa nih terkena dampak negatif dari si body image ini gitu ya. Nah, Mbak Vika, jadi kan kalau misalnya ada si body image, terus dari tadi kita kayaknya lebih banyak ngomongin negatif karena realitanya seperti itu gitu ya. Nah, caranya gimana sih Mbak Vika supaya ketika kita udah sering banget nih ngedengerin apa ya kata-kata negatif tentang bentuk tubuh kita secara physically gitu, gimana supaya kita ya udahlah ini saya harus belajar nih yang namanya self acceptance gitu ya. Ya, perlu banget nih aku tahu gitu ya si self acceptance ini. Nah, jadi si self acceptance-nya Mbak Vika menurut apa sih self acceptance-nya menurut Mbak Vika untuk body image tuh kayak gimana? Karena kadang susah-susah gampang. Mohon maaf nih Mbak Vika, kadang teori lebih gampang dibacain daripada dipraktekin gitu ya. Jadi gimana nih gitu ya buat teman-teman yang lagi ngedengerin sama lagi nonton, ngomong doang, praktek susah nih, kayak gitu, ditawarin kayak gitu. Gimana nih caranya supaya bisa self acceptance tentang body image yang kita miliki saat ini? Oke, yang pertama tadi self acceptance itu yang perlu di-highlight adalah relationship sama diri sendiri ya. Yang kedua berarti dia itu adalah kita harus aware dulu. Kita nggak akan mungkin bisa accept diri kita sendiri kalau kita nggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita nggak akan bisa accept kalau misal kita nggak sadar dulu nih kalau misal kita punya kondisi fisik yang seperti apa gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa accept dengan tubuh kita sendiri kayak gitu adalah dengan cara ya tadi kita pertama harus sadar dulu, kita pertama harus merubah dulu bagaimana sih pandangan kita, bagaimana sih positif negatif, kita harus tahu dulu nih yang diomongin orang itu sebenarnya apa ya benar-benar apa ya benar nggak sih, atau dia tuh kayak basa-basi doang nggak sih, atau kita harus lebih selektif sama apa yang masuk ke diri kita sendiri. Kita harus selektif yang dimaknakan sama kita, itu harus lebih selektif supaya nggak jadi kita lebih objektif gitu maknanya. Kita lebih bisa ngelihat nih, kita mau ngelihat nih kalau kita beneran gendut gitu ya, berarti kan kita harus pakai kita tanya ke dokter nih, atau kita tanya ke ahli gizi, ke yang ahli gitu, bahwa apakah benar nih kita berlebihan berat badan. Karena kan sebenarnya kita tahu itu juga perlu ya, dan kita perlu menangani itu. Masalahnya adalah kayak gimana kita memaknakannya. Seandainya kita memaknakannya itu, oh ternyata tubuh kita gendut, nah, terus apa yang kita lakukan? Apakah kita mau tidur-tiduran gitu ya, gak mau jadi sedih, nangis-nangis di kamar gitu, atau justru kita berusaha ngerubah, ikutan gym, ikutan olahraga kayak gitu, atau kita mulai jalan kaki kayak gitu, jalan-jalan olahraga secara teratur, makan secara teratur, diet yang benar kayak gitu. Nah, jadi kayak gimana kita memaknakannya? Kita lebih selektif nih, dan lihat secara objektif sesuatu itu. Kita maknakannya jangan diterima semuanya begitu aja. Oke, berarti kalau kayak gitu perlu ya dari diri kita sendiri itu melakukan set boundaries ya. Harus melakukan set boundaries nggak sih Mbak Vika? Jadi maksudnya tuh kita harus tahu nih boundaries mana informasi yang harus kita terima sama informasi yang nggak harus kita terima gitu. Karena
kalau misalnya kita menampung semua informasi, otak kita tuh pengen mencerna semuanya. Ketika informasi terlalu banyak dicerna, itu justru bikin kita cepet stres, cepet depresi, cepet mulai tadinya pengen positif, pengen self-acceptance, malah makin overthinking, malah makin insecure gitu ya. Anxiety kambuh nih, naik nih gitu ya. Gara-gara gara-gara ya tadi gitu, kita masukin semua informasi yang masuk gitu ya, omongan-omongan itu ke kita, tapi kita nggak punya boundaries-nya. Justru kita harus punya boundaries gitu ya, sehingga proses kita untuk bisa menerima diri kita itu jauh lebih lebih mulus lah ya, bisa pelan-pelan. Karena kan tiap orang beda-beda ya Mbak Vika, ada yang cepat gitu ya bisa menerima proses penerimaan dirinya, ada yang butuh lama gitu, bisa jadi ya dia butuh berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun, tiap orang punya proses yang berbeda. Nah, masalahnya adalah kita itu kebanyakan pengen cepat gitu ya, pengen cepat, saya harus menerima diri hari ini gitu. Nggak bisa, semuanya by proses. Nah, terus kalau misalnya tadi Mbak Vika bilang, kalau dari percakapan tadi ya teman-teman nih harus bisa yang namanya ngelakuin set boundary supaya nggak bisa menerima diri kita dengan utuh pelan-pelan. Nah, tapi Mbak, kalau misalnya kayak gitu, apa dulu nih harus dilakukan? Hubungan ini kayak apa? Apakah harus dilakukannya body image dulu, kita paham tentang body image kita dulu, atau kita self acceptance? Atau bisa nggak sih si body image sama self acceptance ini jadiin satu aja, karena ya mau nggak mau itu berhubungan, beriringan gitu. Nah, itu kayak gimana tuh Mbak Vika kira-kira? Oke, jadi mungkin kita ngerasanya itu tuh kayak sesuatu yang beriringan ya, karena kan dekat banget ya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku dari body image-nya dulu, karena kita dari sadar dirinya dulu. Nah, body image itu tadi adalah aware. Kita itu sadar dirinya dulu, kita memaknakan, menilai diri kita kayak gimana, bisa jadi kita negatif, bisa jadi kita positif, baik itu tubuh secara fisik ataupun karakter diri kita yang lainnya. Jadi munculnya dari body image-nya dulu nih, kita maknainnya gimana dulu. Nah, ketika kita sudah memaknakan itu sebagai sesuatu yang positif atau yang negatif, mungkin kita punya negatif nih sama diri kita, tapi kita accept. Ketika kita ngerasa accept, kita nerima. Nah, jadinya meskipun kita merasa, oh ya sebenarnya saya kulitnya hitam nih, tapi saya penerima itu. Body image saya merasa bahwa, oh ya, saya melihat bahwa ini saya jerawatan nih misalnya, tapi saya menerima itu. Sehingga itu tidak berpengaruh ke keseharian kita kayak gitu. Jadi hubungan itu ya kita memaknakan dulu, kita aware dulu sama tubuh kita dulu. Kita seperti apa, baru kita akan accept, kita akan terima atau kita nggak terima sama diri kita. Wah, menarik ya. Jadi intinya adalah teman-teman harus mulai aware dulu, sadar dulu nih kira-kira gitu ya. Sadar tentang kekurangan kita, kelebihan kita, termasuk dengan bentuk tubuh kita gitu ya. Oke lah, saya kulitnya lebih coklat daripada yang lain. Oke lah, saya berjalan is fine gitu ya. Toh juga pertama, ini tidak mengganggu kalian. Aku sering bilangnya kayak gitu. It's fine, saya nggak mengganggu kalian, dan ini juga saya menerimanya dengan cukup baik gitu ya. Kalau misalnya kira-kira ini mengganggu kalian, ya mohon maaf gitu ya. Kalau aku kadang kayak gitu, kalau misalnya kamu tuh kok gemukan sifat gitu, ya nggak apa-apa, kok gemut kan banyak duit, suka dibecandain. Tapi kan ada orang-orang yang nggak bisa diajak bercanda gitu ya, dengan kayak kondisi kayak gitu. Kok kamu jerawatan sih, kok kamu hitapan? Iya, kepikiran dan lain sebagainya. Makanya penting nih bahwa sebetulnya ketika teman-teman sudah menerima itu, meskipun ada kata-kata negatif mengenai bentuk tubuhnya teman-teman bisa sangat menerimanya dengan cukup baik. Kira-kira kayak gitu ya Mbak Vika ya? Iya benar. Tadi sebenarnya yang Mbak Sifat bilang udah bisa ngebecandain, nah itu tuh adalah bentuk acceptance loh Mbak. Ketika kita bisa ngebecandain sebuah masalah dalam diri kita kayak gitu, atau body image kita, nah itu tuh sebenarnya kita udah bisa ngelihat diri kita dari sudut pandang lain. Jadinya kita nggak kaku gitu ya, kita nggak kaku sama satu sudut pandang aja untuk memaknakan sesuatu gitu, untuk ngelihat sesuatu. Nah itu tuh adalah tanda bahwa kita udah mulai acceptance nih sama diri sendiri. Oh, menarik ya, bener ya. Jadi teman-teman, ya hidup jangan serius-serius banget lah. Band serius juga udah bubar. Band serius juga udah bubar, jadi kita nggak usah serius-serius banget. Tapi intinya adalah ya kita nikmatin hidup kita. Karena kalau misalnya
Tuhan menciptakan kita ke muka bumi, berarti kan itu udah menjadi berkat ya, ketika mungkin orang lain ada yang lagi sakit dan lain sebagainya, kita sehat dengan tubuh kita. Nah, ini yang paling penting yang harus benar-benar teman maknai dan sadari gitu. Nah, terus nih Mbak Vika, kira-kira apa sih gambaran seseorang yang kalau misalnya dia tuh bisa self acceptance banget, terus dia udah body image banget. Kalau aku kayaknya enggak sih Mbak, karena aku masih sering minder sama orang lain. aku kadang masih suka kayak gitu. Jadi kadang nih aku teman-teman aku mau curhat ya. Jadi aku tuh kadang juga kayak gini kalau misalnya jadi pembicara gitu ya, terus tiba-tiba orangnya tuh tinggi-tinggi gitu ya, atau misalnya tuh jabatannya ataupun aduh nih badan cuma ya cuma kecil gitu jadi kayak udah nggak pede duluan. Bener tadi kata Mbak Vika, kalau presentasi kayak nggak pede. Asli aku juga kadang nggak pede kalau ngelihat orang lebih tinggi dari aku tuh kayak jiper gitu. Nah, kira-kira nih apa nih Mbak kondisi yang terjadi ketika kita sudah tahu self acceptance dan body image kita, sehingga orang ini tuh dia udah paham nih tentang self acceptance-nya dia, dia udah paham nih tentang body image, jadi kayaknya dia udah menuju self love lah gitu ya. Kayak gimana nih kira-kira Mbak Vika? Oke, tadi ya yang tadi Mbak Siva sempat bilang juga terkait bercanda kayak gitu, itu juga termasuk ya, karena ketika kita udah self acceptance, kita itu akan lebih nyaman, tadi lebih tenang, lebih percaya diri, ya lebih optimal gitu ya, apa yang kita miliki itu jadinya lebih optimal, kita nggak keganggu lagi, nggak cemas-cemas lagi sama hal-hal yang nggak perlu, sama hal yang sebenarnya nggak ada tapi kita khawatirin kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk self acceptance gitu. Nah, orang-orang yang self acceptance kalau misal kita ngelihat ini meskipun dia gendut, ada nih teman aku yang dia tuh meskipun sebenarnya kalau kita ngelihat tuh gendut ya, tapi dia tuh dengan percaya dirinya dengan tubuhnya gitu. Justru ketika dia percaya diri, orang-orang itu malah jadi respect, gimana ya, malah ngelihatnya tuh kayak wah gitu ya, hebat gitu. Bukan malah kayak kok kamu gendutan sih, bukan kayak gitu kan, tapi justru ngelihatnya tuh adalah oh iya dia percaya diri sama diri dia sendiri, dia sudah accept sama diri dia sendiri, sehingga itu tuh nggak ngeganggu lagi, justru dia malah bisa memanfaatkan kelemahannya dia atau hal yang menurut orang lain adalah kekurangan, tapi buat diri dia itu bisa jadi sesuatu hal yang wah gitu, bukan kekurangan lagi. Wah, keren ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya orang yang sudah tahu tentang self acceptance, kemudian dia sudah bisa memahami body image-nya dia, maka dia ya akan lebih banyak, ya udahlah, nggak usah dibawa serius kali ya, tapi lebih diajak bercanda. Dan dia mungkin pikirannya juga jauh lebih positif. Mungkin dia ngomongnya bukan pengen jahat kok sama kita, dia cuma pengen bercanda, tapi dia nggak ngerti cara bercandanya. Jadi ya udah, kita bisa memaknai itu dengan cukup baik, sehingga nggak ada tuh istilahnya baper gitu ya Mbak Vika ya, nggak ada nih istilahnya baper gara-gara diledekin, karena kan suka ada nih orang yang ya saya nggak niat, ya kita kan nggak pernah tahu nih pikiran orang lain, tapi kita bisa mengontrol pikiran kita tentang apa yang disampaikan orang lain terhadap kita. Wah, ini menarik banget ya, gimana cara kita bisa self love itu adalah dengan teman-teman bisa self acceptance dan juga teman-teman memahami body image. Mau kurus, mau gemuk, mau berjerawat, mau kulitnya lebih coklat, teman-teman jangan khawatir, filter membantu kita. Enggak deh. Filter membantu kita enggak. Tapi ini adalah salah satu langkah teman-teman supaya bisa self love ke depannya. Nah, kita udah ngomong panjang lebar nih tentang si body image dan masih self acceptance ini. Kira-kira nih Mbak Vika, sebelum kita akhiri, nggak terasa ya kita sudah akhiri aja. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir banget buat Mbak Vika. Aduh, pusing sama Teh Sifat katanya. Oke, Mbak Vika, wah nge-lag nih Mbak Vikanya. Oke, ada sip. udah Ada. Iya, nggak apa-apa. Ya, Ya, nggak apa-apa. Nah, Mbak Vika, kita mau tahu nih kira-kira menurut Mbak Vika apa sih closing statement nih tentang teman-teman di luar sana yang lagi dengerin kita sama lagi nonton kita nih gitu ya. Apa sih yang penting dipahami buat perempuan atau para laki-laki di luar sana untuk memahami dan sadar tentang si body image sama self acceptance ini? Oke, untuk closing statement-nya, jadi
mungkin yang nonton ini tuh adalah orang-orang yang dia merasa terganggu sama body image-nya gitu ya, atau dia merasa berpikir negatif sama diri dia sendiri kayak gitu. Nah, artinya teman-teman yang merasa seperti itu tenang aja, karena berarti itu menunjukkan bahwa teman-teman udah mulai aware, udah mulai sadar sama diri kita sendiri, udah mulai tahu nih kayak gimana aku, udah mulai mengenali. Karena banyak banget nih orang-orang yang sebenarnya dia tuh kayak acuh gitu ya, nggak peduli, nggak kayak udah, padahal dia sebenarnya mungkin secara fisik kurang sehat atau mungkin secara psikis mengganggu orang lain, tapi dia nggak sadar gitu. Nah, ketika teman-teman udah merasa terganggu dengan itu, sebenarnya teman-teman udah mulai aware, udah mulai sadar. Itu adalah salah satu tahapnya tadi ya, sebelum accept adalah aware dulu. Nah, yang kedua adalah berarti kita mulai ngerubah, kita mulai ngelihat sesuatunya secara objektif nih. Kita lihat sesuatunya secara objektif, mana yang itu benar-benar sebuah masalah atau yang bukan, atau itu hanya kita overthinking aja gitu, atau ini adalah sebuah masalah. Caranya kita tadi butuh bantuan orang lain, jangan cuma ngelihat dari satu sudut pandang aja, tapi lihat dari misalnya kita punya tadi ya ke ahli gizi lah, atau misalnya kita juga ke psikolog lah untuk ngecek apakah kita benar-benar sampai depresi sama kondisi ini. Atau mungkin dari social support-nya sendiri masing-masing, dari teman-temannya sendiri gitu ya, ngelihat bandinginnya secara objektif, lihat minta masukannya secara objektif, misalnya jangan cuma komentar aja, tapi sesuatu yang membangun gitu kita sama teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi tenang aja, udah mulai self aware, tinggal kita ngerubah nih kayak gimana supaya bisa lebih accept, lebih menerima. Kita fokus sama kelebihan-kelebihan diri kita sendiri, atau ketika kekurangan itu adalah kita cari peluang apa nih yang bisa kita lakukan untuk merubah, untuk mengurangi, untuk memperbaiki diri. Wah, menarik banget ya nih closing statement dari Mbak Vika. Jadi intinya adalah satu, teman-teman yang paling penting adalah aware dulu, sadar dulu. Awareness itu adalah sesuatu yang paling penting. Kalau teman-teman udah sadar, teman-teman berproses lagi nih. Jangan sampai salah ke tempat curhat gitu ya. Kadang nih kita yang tanpa disadari nih Mbak Vika, kadang kita tuh suka salah milih tempat curhat gitu ya. Tapi pilihlah tempat curhat atau tempat sharing teman-teman. Circle-nya lihat dulu nih, kalau saya cerita ke sini masalah ini disupport nggak ya? Kalau cerita malah makin down ya jangan curhat. Mending cari orang atau circle yang bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman bisa jadi self acceptance gitu. Atau misalnya kayaknya saya nggak punya nih di lingkungan sekitar saya yang bisa menerima curhatan saya malah makin down nih, saya malah dibilangin saya juga salah gitu. Teman-teman bisa datang ke profesional, jangan khawatir. Sekarang itu kalau datang ke profesional nggak harus secara offline, bisa juga kok teman-teman pakai aplikasi apapun, termasuk salah satunya menggunakan aplikasi teman bakat. Itu nanti teman-teman bisa langsung ketemu sama psikolog, bisa ceritain tuh semua masalahnya, misalnya diledekin sama teman gara-gara berjerawat, diputusin pacar gara-gara gemuk 1 kilo gitu ya, naik berat badan 1 kilo aku diputusin pacar gitu ya. Atau misalnya aku dikomplain mulu nih sama ibu bapak gara-gara iteman mulu, main layangan gitu ya, atau misalnya main bola terus gitu. Nah, itu teman-teman nggak usah khawatir, jangan ngerasa panik sendiri, jangan ngerasa bimbang sendiri, karena teman-teman nggak sendirian. Nanti teman-teman bisa dibantu bersama psikolog, cari di aplikasinya tuh bisa datang langsung di offline buat teman-teman yang datang yang ada di Bandung gitu ya, ada di daerah Cicahem lebih tepatnya. Nanti cek aja langsung di Instagramnya Bersama Psikolog. Wah, seru banget nih pembahasan podcast kita sore hari ini menjelang berbuka puasa. Mbak Vika, thank you banget udah mau diajak ngobrol nih sama aku gitu ya, sama Love Yourself Indonesia. Aku siapa gitu ya? Jadi mau diajak ngobrol sama Love Yourself Indonesia tentang bulan ini tuh kita fokus ngebahas tentang self acceptance gitu ya, yang mana si self acceptance ini tuh kadang susah-susah gampang, tapi salah satu dari self acceptance adalah proses untuk menerima diri gitu ya, menerima diri ya untuk bisa self love ke depannya. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe nih link YouTube kita, terus juga follow di Spotify podcastnya Love Yourself Indonesia. Jangan lupa juga follow Instagramnya Bersama Psikolog, dan juga follow juga dong LES, jangan lupa gitu ya. Tapi kalau teman-teman butuh layanan offline atau online, jangan lupa bisa langsung pantengin di Bersama Psikolog. Dan bulan depan, di bulan Mei, kita akan fokus ngebahas tentang bagaimana cara memaafkan diri, self forgiveness. Wah, penasaran kan? Jangan lupa dipantengin terus. Mbak Vika, thank you so much loh udah mau ngomongin Gehu sama Bihun sama aku gitu ya.
nih. Iya. Kesimpulannya adalah kita makan gehu ya nanti ya takjilnya. Sebenarnya ingat ya teman-teman, gorengan adalah kasta tertinggi di bulan puasa gitu ya. Meskipun minyak goreng mahal, kita tetap makan gorengan ya. Tapi inti poinnya adalah teman-teman jangan lupa bahagia penting bukan dari diri orang lain, bukan dari validasi orang lain, tapi validasi dari diri sendiri. Terima diri teman-teman, cintai diri teman-teman, karena dengan demikian teman-teman bisa self love lebih baik dan teman-teman juga bisa memancarkan aura positif buat orang-orang. Kebayangkan kalau misalnya teman-teman suram gitu karena tumpukan masalah, tapi gimana nih caranya kita enjoy dengan masalah kita, masalah fisik kita, masalah apapun itu, dan proses penerimaan diri adalah sesuatu yang bertahap, tidak bisa instan. Jadi pelan-pelan, learning by doing, teman-teman pasti bisa, dan jangan males buat ngerjainnya gitu ya Mbak Vika ya. Oke, sip kalau kayak gitu. Thank you banget Mbak Vika untuk waktunya, teman-teman. Thank you banget udah mau dengerin podcast kita kali ini tentang body image dan self acceptance. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.